Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Kesepakatan. Setelah sampai di rumah sakit, Kia dan Kai segera menuju ruangan Maya. Di sana ternyata sudah ada beberapa orang yang menunggu di ruang perawatan Maya, termasuk Calvin dan juga istrinya. Kai dan Kia mendekat dan menanyakan bagaimana keadaan Maya. Namun entah mengapa Kiara tiba-tiba merasa sedikit risih saat ada tatapan mata yang sejak tadi terus menatap ke arahnya. Kai, aku nggak suka, bisik Kiara di telinga Kai sambil matanya melirik takut pada seorang wanita parubaya yang sejak tadi tidak melepaskan pandangannya dari Kiara. Maaf ibu, bisa tolong jangan seperti itu, istri saya terganggu, ucap Kai dengan raut wajah datarnya. Sorry, kata ibu-ibu parubaya itu yang tak lain adalah Rita. Sejak kedatangan Kiara, ia begitu terkejut karena wajah Kiara begitu familiar baginya. Adelia, saya... Sama seperti Tuan Hilton yang memanggil Kiara dengan sebutan Adelia. Kini, Kia dan Kai bisa menebak bahwa wanita itu adalah dari masa lalu ibu kandung Kiara. Dia istri saya, Kiara, bukan Adelia. Maaf, kata Kai dengan tegas. Lalu ia mengajak Calvin agar menjauh dari beberapa orang yang ia kenal. Astaga, Hilton, dia benar-benar... Gumam Rita menutup mulutnya dengan telapak tangan. Kiara benar-benar sangat mirip dengan Adelia. Hampir tidak ada celah sama sekali. Calvin bilang umurnya di bawah dia. Itu berarti lebih tua Maya daripada Kiara. Dan itu menandakan bahwa dia memang bukan anak kamu. Atau mungkin bayi yang dikandung Adel dulu sudah gugur. Kata Rita kembali mengingat-ingat kembali masa 20 tahunan yang lalu. Aku menyesal kenapa dulu aku meninggalkan Adel saat dia sedang terpuruk. Sejak saat itu, aku sudah menyerahkan Adel pada Zaki. Saat aku kembali ke Indonesia dulu, aku ingin menanyakan kabar Adel pada Zaki. Tapi ternyata Zaki sudah berpulang. Imbuhnya menjelaskan pada Tuan Hilton. Zaki meninggal. Pakik Tuan Hilton terkejut. Apa kau tidak tahu? Tanya Rita menatap Tuan Hilton. Mendengar nama papanya disebut, membuat Kiara langsung menoleh ke arah Tuan Hilton dan Tante Rita, yang terus menatap ke arahnya. Kiara tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh mereka. Namun Kiara mendengar dengan jelas di mana Tuan Hilton menyebut nama Papa Zaki. Jadi, bagaimana? Tanya Kai pada Calvin. Dia kritis, operasinya gagal, dan sejak tadi dia mencari kalian berdua. Sebelum akhirnya kembali drop, jelas Calvin dengan wajah menunduknya. Ra, apa dia pernah menemui kamu? Mendengar pertanyaan dari Calvin, membuat Kiara yang sejak tadi menatap Tuan Hilton, langsung mengalihkan pandangannya kepada Calvin. Begitupun dengan Kai, yang langsung menatap Kiara karena pasalnya ia tidak tahu menahu soal itu. Dulu dia pernah menemuiku, dan dia mengajakku untuk membuat kesepakatan. Jawab Kiara dengan wajah datarnya. Apa yang kalian sepakati? Tanya Kai dengan nada tak suka. Entah mengapa perasaannya menjadi tak tenang. Ia merasa bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Dan ia seperti memiliki firasat buruk tentang kesepakatan yang Kiara dan Maya buat. Seketika itu juga, Calvin, Kai dan Anna langsung menatap Kiara dengan tatapan yang sulit diartikan. Dan tentu saja salah satunya penasaran. Jangan bilang tentang aku, tebak Kai dengan wajah menahan marahnya. Memang, kamu pikir apa lagi? Cetus Kiara menghela nafasnya dengan kasar. Beberapa waktu setelah kembali dari acara pernikahan Calvin. Kenapa? Tanya Kiara saat melihat kedatangan Maya. Ya, siang itu di tengah-tengah kesibukan Kiara, ia mendapatkan telepon dari nomor yang tak dikenalnya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya ia baru tahu
saat penelpon itu bilang bahwa dia adalah Maya, yang beberapa saat lalu ia temui di Bali bersama Kai. Aku sibuk, jadi tolong langsung saja ya, tidak perlu basa-basi, kata Kiara dengan tegas. Aku tahu kamu menyukai Kai, tebak Maya dengan nada sinisnya menatap Kiara, terutama penampilan Kiara saat ini. Mungkin aku sudah gila kalau sampai menyukai kanebokaku kayak dia, saut Kiara mencebik. Munafik, aku tahu kalian tidak hanya sekedar hanya partner kerja. Ada sesuatu yang tidak aku tahu antara kalian. Haha, udah deh langsung aja. Kamu ngajak aku ketemu cuma buat interogasi gak penting begini. Jauhi Kaisar, dia milikku, kata Maya menatap Kiara. Membuat Kiara langsung mengerutkan dahinya menatap Maya. Kamu pikir dia borong pakai dilepasin segala, kata Kiara menghala nafasnya berat. Kamu siapa? Pacarnya Kai? Istrinya? Atau ibunya dia? Dengar Mai. Ah iya Maya. Oke dengar Maya. Aku sama manusia satu itu tidak ada hubungan apapun. Dan kalaupun nanti aku ada hubungan sama dia, itu berarti aku sudah tidak waras. Aku tidak akan pernah suka sama laki-laki seperti itu. Cetus Kiara jengah. Aku heran, apa sih yang kamu sukai dari manusia kanebo kayak dia? Membuang waktu. Dan juga aku lihat sepertinya dia sudah acuh dan dingin sama kamu. Jadi apa yang dikejar darinya? Sindir Kiara menatap Maya dengan sinis. Itu bukan urusan kamu. Aku dan dia akan segera kembali. Dia hanya milikku. Dan aku pastikan bila kamu sampai jatuh cinta sama dia, maka aku yang akan menghabisi kamu. Ancam Maya. Satu lagi, aku dan dia sudah sangat dekat. Kami sudah beberapa tahun bersama. Dan bahkan hubungan kami sudah lebih seperti pasangan suami istri. Jadi sesama wanita, aku harap kau tidak akan menjilat ludahmu sendiri. Kiara hanya mampu tersenyum getir mendengar ancaman Maya. Bukan takut, ia malah merasa iba pada gadis di depannya itu. Dirinya tidak sadar bahwa Kai sudah tidak mencintainya. Kiara bisa melihatnya dari cara Kai memperlakukan Maya saat di pesawat saat itu. Kiara sudah bisa menebaknya, bagaimana perasaan Kai. Itu bukan cinta, melainkan jengah dan pasrah karena menolak untuk ribet. Baiklah, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan apa? Astaga, kenapa kau sangat ribet sih? Cetus Kiara semakin kesal. Kalau sampai kamu jatuh cinta dan menikah, bahkan sampai kau dan dia melakukan itu, maka kamu harus melepaskannya saat aku mengetahuinya. Kamu akan mundur dengan sendirinya. Lalu, kalau nyatanya aku tidak melakukan itu dan tidak mencintai manusia itu, tantang Kia sinis. Aku akan mengabulkan semua permintaan kamu, kata Maya dengan santai. Seperti yang kamu katakan tadi, pernikahan kalian hanyalah sebuah perjodohan dan tidak akan bertahan lama. So, saat kamu sudah bercerai dengannya, kamu bebas mengatakan apapun keinginanmu, kata Maya seketika membuat tawa Kiara pecah. Kamu tenang saja, aku juga tidak sudi untuk jatuh cinta sama dia. Kau bisa makan manusia kayak gitu, aku tidak minat, cetus Kiara dengan yakin. Sepertinya hatimu sudah lega, hanya seperti ini. Sangat membuang waktu. Kiara pun bangkit dari tempat duduknya, hendak pergi. Namun baru akan berbalik, ia kembali membalikan tubuhnya untuk menatap Maya kembali. Kamu cantik, sungguh disayangkan, paras dan hatimu sangat jauh berbeda. Dan satu lagi, jangan jadi murahan hanya untuk lelaki yang sudah tidak mengharapkanmu. Karena kamu bisa terlihat berharga di mata orang yang tepat. Jangan hanya satu lelaki kau rela menjadi sampah. Maya langsung membulatkan matanya saat mendengar kata-kata terakhir dari Kiara. Baru ia akan menjawab, namun Kiara sudah terlebih dulu pergi meninggalkannya. Entah mengapa kata-kata Kiara membuat hatinya sedikit tercubit. Dan ada rasa yang entah begitu sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata.
Kiara menggigit bibir bawahnya saat merasakan aura yang berbeda di tempatnya saat ini. Ruangan yang semula dingin kini terasa semakin dingin mencekam. Saat tatapan mata laki-laki yang sedang berusaha menahan marahnya itu terus menatapnya dengan tajam. Berbeda dengan Kai yang sedang marah menatap Kiara dengan tajam. Calvin dan Anne malah berusaha mati-matian menahan tawanya. Ia tak menyangka bahwa Kiara bisa berkata seperti itu. Bukan hanya umpatan, namun juga makian dan tantangan yang akhirnya Kiara langgar sendiri. Kiara merutuki kebodohannya. Ia akui ia salah, karena tidak seharusnya dulu ia berkata seperti itu pada Maya. Ia salah, ia bodoh, dan kini akhirnya dirinya menjilat ludahnya sendiri. Dirinya bukan hanya jatuh dalam pesona seorang kaisar, bahkan kini dirinya malah lebih dari itu. Apakah dirinya siap bila harus pergi meninggalkan Kai? Batinnya juga takut, namun sebisa mungkin ia berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Terlebih kini keadaan Maya kritis, ia semakin merasa bingung. Apa? Apa yang kamu katakan untuk membela diri, hah? Geram Kai semakin menatap Kia dengan tajam. Kai, jangan marah dulu. Itu kan dulu, dan juga lagian, anu, kamu juga kok yang memulai kan? Kamu, kamu apa? Kai, tunggu dulu. Kita bisa bicara baik-baik, oke? Kiara semakin memundurkan langkah kakinya. Hingga tanpa sadar, kini tubuhnya sudah benar-benar menyentuh tembok. Dirinya terhimpit dan tidak bisa kabur lagi. Nasib baik menimpa Kiara. Mendengar suara pintu ruangan Maya yang dibuka, membuat semua langsung mengalihkan pandangannya. Dan kesempatan itu Kiara manfaatkan untuk kabur. Ia segera berjalan cepat menuju ruangan Maya untuk menghindari Kai. Hingga tanpa sadar, dirinya kini sudah berada tepat di samping Tuan Hilton. Mata Kiara tanpa sengaja bertemu dengan mata Tuan Hilton. Keduanya saling menatap dengan dalam. Dan seketika itu juga jantung Kiara berdegup dengan sangat cepat. Begitupun dengan Tuan Hilton yang merasakan hal yang sama dengan dirinya. Bagaimana keadaan Maya, Dok? Tanya Tante Rita. Seketika mengalihkan pandangan Kiara dan Tuan Hilton. Dengan perlahan Kiara memundurkan langkahnya. Dan saat ia hendak berbalik, tiba-tiba ia terkejut karena menabrak dada bidang milik suaminya. Aduh, Kiara langsung mengusap keningnya yang terasa sedikit panas. Walaupun hanya dada, namun Kiara tak mengerti mengapa begitu keras. Sangat berbeda tentunya dengan dada miliknya, batin Kiara. Pasien ingin bertemu dengan yang namanya Kai dan Kia, ujar dokter menyampaikan keinginan Maya. Shh, marahnya ditunda dulu, mantan kamu mau ketemu tuh, kangen kali. Bisik Kiara berbisik di telinga Kai. Mendengar nama mantan disebut, sukses membuat mood Kai semakin hancur berantakan. Dengan terpaksa dan wajah yang terus ditekuk, akhirnya ia menggandeng tangan Kiara untuk masuk ke dalam ruangan Maya. Kiara sedikit menundukkan kepalanya saat melewati Tuan Hilton dan Tante Rita. Namun tidak dengan Kai, dia masih tetap dengan wajah stay cool-nya yang datar dan dingin. Kamu itu bisa nggak sih punya muka jangan kaku-kaku? Heran aku tuh, jadi orang nggak ada ramah-ramahnya sama sekali. Gerutu Kiara mencoba mengalihkan emosi Kaisar, namun Kai masih tidak peduli. Tubuh Kiara terhenti saat berangkar Maya terlihat. Tiba-tiba kakinya terasa lemas dan sulit untuk ia bawa berjalan. Entah apa yang dipikirkan Kiara saat ini. Namun, kini ia sama sekali sudah tidak mengenal sosok Maya. Sangat berbeda dengan Maya yang bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu. Bersambung.